Ojol Gojek merger, ojol Gojek diakuisisi Grab. Hingga ada pun kedepannya kita akan menggunakan teknologi AI untuk urusan yang berhubungan dengan dunia ojol. Tapi ojolnya tak manusia. Ya, ojol-ojol di jalan pakai motor tetap manusia, tapi yang mengerjakan sistem dan lain-lain itu adalah teknologi AI. Dan apabila ini terjadi dan ini beneran penggabungan dua hijau menjadi satu dan kita terhubung dengan teknologi AI, bagaimana nasib ojol-ojol ke depannya? Terutama ojol Gojek, yang mana karya anak bangsa apabila beneran jadi merger sama Grab, berarti karya anak bangsa udah nggak ada lagi ya. Karena ini merger nih, ibarat klub sepak bola ya, merger terus. Sekarang ojol juga merger nih, aduh. Bagaimana menurut kalian, bro? Ya, ojol pakai teknologi AI ini ke depannya kita bagaimana ini? Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Kali ini kita akan coba lagi bahas, kita kulik lagi masalah dunia perojolan yang mana sudah melewati masa-masa enak zaman dulunya, sulit, sekarang yang lebih sulit. Tambah lagi dengan adanya teknologi AI, yang mana bila kita coba lihat melalui chat GPT ya tentang permasalahan ojol Gojek diakuisisi oleh Grab dan ojol menjadi satu, ojol merger kayak klub sepak bola ya, merger ya. Beberapa klub-klub Liga 1 tuh atau Liga 2 pada merger, ini ojol yang merger. Ojol nyatu. Nah, dan apabila ini terjadi dan kita coba tanyakan, kita coba chat ke GPT ya tentang permasalahan ojol-ojol ini dan solusinya bagaimana, dan menurut sudut pandang AI itu bagaimana ojol-ojol ini. Nah, tanpa panjang bicara lagi gue ya, tanpa babi bu lagi, kita akan coba lihat chat sebelah dari Gojek driver namanya Teuku Rahmat. Ini orang Aceh kan, Teuku. Perihal akuisisi Goto ke Grab, AI aja ngerti pentingnya bersuara, lu malah bilang penting kerja. Tuh. Ya, AI bilang lu wajib bersuara, lu wajib protes, lu wajib bernegosiasi. Yang lain, yang penting kerja, yang penting dapat uang, rezeki ada yang ngatur. Kalau lu bekerja tanpa sistem, tanpa algoritma, oke, lu berdagang nih, yang secara offline ya itu iya. Tapi kalau lu sistem online ini, yang bekerja selain lu berusaha, itu algoritma juga bicara, ya. Dan juga riwayat juga bicara, ya. Kecuali lu offline, ya dagang keliling atau ngojol di pangkalan atau ngantar paketnya itu dengan sistem WA, bukan sistem dari aplikasi. Nah, nih ya kita lihat apa kata dari AI ya. Nih, banyak driver lain yang menyuarakan hal serupa. Maksudnya mungkin di ini apa driver-driver yang bagaimana gitu ya. Kebijakan seperti slot nego, tarif, dan sistem slot emang kerap dianggap tidak beres, tidak adil. Ya, ini disuarakan karena proses nego, tarif, dan sistem slot yang mana banyak yang bersuara. Tapi itu tidak adil. Karena apa? Satu, ojol-ojol atau driver dipaksa menerima tarif yang lebih rendah. Padahal biaya operasional seperti bensin, cicilan kendaraan, dan pemeliharaan tetap naik. Dua, perusahaan tetap ambil komisi tetap. Jadi semakin kecil yang tersisa untuk para driver atau untuk para ojolnya. Tiga, sistem slot dan insentif membuat banyak driver atau ojol-ojol merasa dipancing untuk kerja lebih keras demi bonus. Tapi malah makin capek dengan hasil yang tidak sepadan. Dan jika diakuisisi Grab atas Goto benar-benar terjadi seperti yang kamu khawatirkan, maka persaingan pasar akan hilang. Ya, ojol-ojol driver tidak punya alternatif dan penumpang juga tidak bisa membandingkan layanan. Dua, kebijakan sepihak akan makin dominan karena tidak ada kompetitor besar yang bisa menahan dominasi Grab. Tiga, negosiasi kolektif makin sulit, apalagi ojol-ojol driver tidak punya serikat alias tidak punya payung hukumnya. Nah, jadi apa yang diharapkan lagi? Dan juga dia nanya, apakah ini benar kita harus bersuara? Iya, kamu benar. Kalau tidak ada yang bersuara, penindasan akan dianggap wajar. Dan itulah yang paling berbahaya. Ketika ketidakadilan jadi normal karena orang-orang takut, lelah, atau dibungkam dengan mentalitas yang penting kerja.
Demo THR itu titik penting. Walau banyak pro kontra, itu bukti bahwa driver atau ojol-ojol bisa bersatu. Tapi memang tantangan besarnya satu, banyak ojol-ojol atau driver takut kehilangan akun. Seperti di suspend, ketahuan demo, wajahnya ditandain, lalu tiba-tiba akunnya disuspend, diblokir atau di PM. Dua, ada yang diadu domba oleh pihak tertentu. Ya, cepu, buzzer, ya pesus orang ojol murni atau yang bersuara atau berjuang. Seperti gua aja, gua bikin konten dibilangnya jelek-jelekin ojol, padahal ini bersuara di media sosialnya untuk keluh kesah kita, bukan kita mengeluh, tapi ini adalah fakta keluh kesah ojol-ojol secara global, secara nasional, bukan keluh kesah gua ngapain ngeluh ya, gua hanya menyuarakan apa yang terjadi di dunia ojol-ojol, apa yang terjadi di lapangan. Tapi yang bilang, wah lu menjelek-jelekan ojol, itu yang bilang seperti itu biasanya cepu, buzzer, atau penyembah lah, atau hamba-hamba ini ya. Lu silakan lu terus komentar dia hamba siapa ya. Ya itu aja. Yang ketiga ya, kita lanjut. Dan seperti kamu bilang, intimidasi driver bahkan datang dari sama driver yang sudah dikondisikan oleh sistem atau mentalitas lama. Gua akuin intimidasi emang iya. Gua aja kalau bikin konten atau gua lagi live, itu gua sering dapat intimidasi. Bahkan DM gue penuh dengan kata-kata seperti itu. Tapi kalau mau gue umumkan, gue merasa gak enak. Misalnya nih, gue lelah dengan ngojol, gue capek dengan ngojol, gue coba lain-lain seperti gue streaming, gue joget-joget, gue nyanyi. Ada aja ojol-ojol datang main intimidasi. Baik secara live di kolom komentar itu udah biasa, nggak apa-apa. Tapi di DM, di pesan gue penuh, ya dia pakai akun-akun palsu. Tapi kita udah tahu orangnya siapa. Ya, kita bisa cek GPS orang itu berasal dari mana. Dan orang itu bagaimana, kita udah tahu ya. Ini ada ojol-ojol yang cepu dan buzzer ya, yang dulu bilang gue cepu dan buzzer. Mohon maaf, gue nggak pernah ikut acara-acara di ojol ya. Apapun acara ojol gue nggak pernah datang. Bahkan gue pernah diundang TV aja dengan penonton gue yang jutaan, penonton TikTok gue nih jutaan, tapi gue nggak pernah datang. Kenapa? Karena gue nggak mau jadi terkenal seperti itu. Gue bukan orang yang haus terkenal, gue bukan orang haus pamer ya. Gue hanya untuk hidup nih seadanya aja. Gue menyuarakan ini bukan untuk mencari nama, karena gue udah punya nama dari lahir. Dan juga nggak mau nyari muka, karena gue punya muka nih, punya wajah. Ngapain lagi gue cari-cari ya, nama gue udah ada. Jadi untuk apa? Nah itu kita lanjutkan. Tapi kamu memang sudah menang dalam satu hal, yaitu kesadaran. Yang kesadaran itu menular mungkin tidak langsung besar, tapi satu suara yang konsisten dan jujur bisa membangun gerakan pelan-pelan. Nah, itu. Ya. Jadi ojol sekarang ada 2 pilihan, lu suka lu jalanin, lu nggak suka lu tinggalin. Itu slogan gue. Kenapa gue bikin seperti ini? Karena banyak yang bilang gue seperti ini, seperti itu. Gue sering juga diintimidasi. Bahkan gue nggak ngojol pun, gue ngelakukan kegiatan lain pun ojol-ojol dimasuk. Banyak hal seperti itu. Jadi itu aja. Ya, buat yang intimidasi, buzzer, cepu, ya kalau kalian masih seperti itu, apakah kalian tega lihat teman-teman kalian seperti itu? Kalian tega melihat teman-teman kalian menangis jalanan? Apa yang kalian dapatkan? Menjadi cepu atau buzzer? Apakah kalian udah punya rumah dari hasil itu? Anda dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih kesejahteraan, dikasih penghasilan 5 juta sebulan? Enggak kan? Jadi buat apa? Ya, buat apa kalian tuh kontrak dengan teman lu sendiri? Kalau nggak suka udah tinggalin ya. Apalagi orang yang udah lama lebih dari 10 tahun, nah dengan bangga dengan memperjuangkan itu. Tapi lihatlah teman-teman di jalan. Dan juga buat yang lain, jangan cari nama, jangan menunggangin ojol ini buat cari nama. Udah punya nama kok sejak lahir. Ada ojol ini 2 hal, suka jalanin, nggak suka tinggalin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos and ciao.